Hai guys, ketemu lagi sama gue Yongki. Halo, dengan Kuklipen juga. Dan Cehana. It's good to see you again. Hari ini masih dalam suasana Christmas ya. Natal selalu di hati. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu. Lahir di hatiku. Waduh. Yes. Cocok bener nih berdua. Yuk kita berdoa, siapin hati guys. Selamat pagi Bapak, kami ucap syukur Tuhan memberikan istirahat sepanjang malam. Boleh bangun pagi hari ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati untuk ibadah. Tuhan sertai dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gembala di padang gelap sedang jaga dombanya, dengar berita suka bagi segala bangsa. Gloria mulia bagi Allah. Gloria mulia bagi Allah. Bersama ke Bethlehem, melihat bayi mulia, bertelut dan menyembah Juru Selamat manusia. Gloria mulia bagi Allah. Gloria mulia bagi Allah. Bisa ketemu dan have fun dengan teman-teman. Suasana di gereja yang asik. Bisa makan bareng di kantin. Guys, siapa yang di sini kayak Kuklipen? Udah rindu banget ketemu sama teman-teman. Memang suasana seperti itu gak ada lawannya guys. Seperti lagu di Mazmur, sungguh alangkah baiknya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara
seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Guys, kok Cliven belum tahu aja, temen-temen tuh banyak omongin dia di belakang. Karena orangnya tuh kalau makan gak inget orang lain, apalagi makannya banyak. Enak aja. Kayak kau makan sedikit aja, makanmu banyak juga tahu. Tapi kan gak sebanyak kamu, apalagi orang sampai gak kebagian. Kayak Kamu, kemarin. Ih, kamu. Ada apa ini duduan? Ini loh si Hana ngomongin orang dari belakang. Kan emang kenyataan, sadar diri dong. Aku kira kamu teman yang baik. I quit ah. Quit aja. Hana, kamu masih jengkel sama Cliven? Lah iya, orangnya kalau udah makan gak kira-kira. Egois, katanya temen, tapi gak utamain yang lain. Kamu masih ingat gak momen ulang tahunmu yang lalu? Waktu teman-teman buat surprise dan kasih kado yang kamu suka. Ini makanannya, aku bawain deh. Oh iya, itu aku super happy banget. Tahu nggak yang ngajak teman-teman kasih surprise, urunan kado, terus yang tahu kado favoritmu itu Cliven. Serius? Iya, Hana, kita nggak ada yang sempurna. Jangan hanya fokus pada kelemahan, syukuri juga kebaikan orang lain. Kalau teman kita ada kelemahan, sampaikan baik-baik, jangan ngomong di belakangnya. Iya kok, aku udah salah. Aku akan say sorry sama Cliven. Nice Hana, Tuhan Yesus pasti senang. Tuhan Yesus menerima aku meski aku berdosa. Sudah seharusnya aku dan kamu pun saling menerima. Betul nggak? gain and being trust in the Savior's blood.
Oh mungkinkah ku kan dapat anugerah pengampunannya, ya disiksa sebab dosaku, bagiku ya disalibkan. Kasih ajaib, kasih ajaib, Tuhan mati gantikanku. Kasih ajaib, oh mungkinkah Tuhan mati menggantikanku. Tiada hukuman bagiku, sebab Yesus jadi milikku. Dia memimpin sepanjang hidup dalam terang kebenarannya, dengan mataku hampiri kata anugerah Tuhanku. Kasih ajaib, oh mungkinkah Tuhan mati menggantikanku. Liver. Yoi bro. Ya, ini lagi. Males dah. Wait bro. Cliven, aku minta maaf ya udah ngatain kamu di belakang. Aku salah. Seharusnya kalau ada yang gak aku suka, aku sampein langsung. Aku juga mau say thank you untuk kebaikanmu selama ini. Aku harusnya gak ngutamain kesalahan aja. Ya, sorry juga Ana. Aku kalau makan egois. Harusnya aku langsung ngaku, nggak tutup kamu balik. Sorry ya. Guys, ini baru komunitas yang indah. Bukan karena sempurna, melainkan karena ada kasih dan pengampunan. Seperti yang Yesus ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada
jadilah padaku seperti yang kau ingini. Halo guys, apa kabarmu? Siapa di sini yang sudah kangen bisa onsite lagi? Siapa di sini yang sudah mulai berani pergi-pergi ke mall? Ada yang bahkan sudah punya event-event tertentu, event keluarga, makan-makan di luar, atau bahkan di gereja? Wah, kapan ya waktunya kita bisa online ganti jadi onsite di sekolah? Nah, karena untuk kamu pasti ya yang dulu waktumu sebelum online itu kan waktumu paling banyak habis di mana? Di sekolah kan? Teman-temanmu, gurumu, wah siapa nih yang sudah mulai kangen suasana sekolah onsite? Nah, guys, apa sih yang paling berkesan dari sekolah onsite? Nah, biasanya sih bukan karena pelajaran ya, tapi karena orang-orangnya. Yang pertama itu teman-temanmu yang gokil, yang fun abis, ya enggak? Kalau istirahat, makan di kantin, main-main bareng, bercanda, wah itu pasti menyenangkan banget. Yang kamu nggak bisa lakukan kan waktu online kan, karena harus mute terus ya kan. Kemudian yang kedua, orang yang kedua itu yang menyenangkan adalah guru favorit. Nah biasanya nih ya, guru favorit itu bukan guru yang pinter, melainkan guru yang paling asik. Nah 2 jam pelajaran, separuhnya itu isinya cerita, bercanda, humor. Wah guru itu yang deket kayak teman. Separuh pelajarannya baru kurikulum. Biasanya gitu-gitu kan yang kamu paling senang, yang paling kamu ingat, yang pasti di guru favoritmu. Nah, sekolah itu menyenangkan, itu biasanya karena orang-orangnya. Kalau kita nggak punya teman deket, gurunya killer, nggak menyenangkan, kita ke sekolah juga nggak seneng. Malah rasanya angker, betul nggak ya? Semakin menyenangkan sebuah komunitas, semakin kita pasti rindu untuk bisa hadir lagi di sana. Betul ya? Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang the beautiful Christian community atau komunitas Kristen yang indah sekali. Yuk kita berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, semakin lama kami berinteraksi secara online, semakin kami menyadari bahwa ada keindahan pertemuan, interaksi langsung yang tidak bisa digantikan secara online. Kami mengucap syukur keadaan membaik, tapi kami terus berdoa agar keadaan bisa terus membaik, sehingga kami bisa mulai kembali bertemu secara onsite. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah tentang komunitas yang indah teman-teman, hari ini mari kita membaca dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur nomor 133 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Guys, Mazmur 133 ini menggambarkan bahwa komunitas yang indah itu adalah komunitas yang satu. Itu rukun, yang gak ada pertengkaran, yang harmonis. Yang kedua, komunitas yang indah itu adalah komunitas yang menyenangkan, yang menyegarkan, dan yang menyatukan. Nah, tadi Mazmurnya ngomong ya, komunitas yang indah itu seperti minyak urapan ke kepala Harun. Harun adalah imam pertama orang Israel. Nah, waktu minyak urapan pertama diberikan untuk mengurapi Harun sebagai imam, minyak yang dipakai itu adalah minyak yang sangat mahal. Nah, kamu tahu nggak bahwa minyak urapan itu sebenarnya memang minyak yang dicampur dengan rempah-rempah yang biasa dipakai untuk membuat parfum pada masa itu. Untuk sebuah parfum yang berkualitas dan mahal, proses bikinnya itu bisa sampai berbulan-bulan loh. Dan itulah minyak yang dipakai untuk mengurapi Harun. Nah, waktu Mazmur bilang bahwa komunitas yang indah, yang rukun itu adalah seperti minyak di kepala Harun meleleh ke janggutnya, janggut dan ke jubahnya, belakang leher ya. Nah, janggut dan belakang jubah itu kan sebenarnya adalah bagian yang paling sering kotor ya. Dan pasti bau ya. Coba kalau kamu gak cuci rambut lama, oily kan, minyak rambut ya. Dan bagian yang paling sering kotor dari bajumu kan itu bagian belakang leher jubahmu ya kan. Itu bagian yang kotor. Tapi Mazmur bilang justru dengan minyak urapan yang wangi, yang bersih, yang berkuasa, itu memberikan keharuman, kesegaran buat menggantikan bagian yang kotor dan bau. Nah, ia memberikan aroma yang segar dan membersihkan. Nah, seperti itulah komunitas yang indah, keluarga yang harmonis,
kelompok yang menyenangkan, menyegarkan, dan menyatukan. Nah, yang ketiga, komunitas yang indah itu mengalirkan kesegaran dan berkat bagi orang lain. Mazmur bilang ya, bagaikan Gunung Hermon, embun dari Gunung Hermon. Gunung Hermon itu adalah gunung yang paling tinggi. Namanya paling tinggi, dia nggak bisa ke yang lebih tinggi lagi ya. Kalau ada hujan atau embun turun atas gunung itu, maka airnya pasti mengalir ke bawah, ke sekelilingnya, ke gunung-gunung yang lain, ke pegunungan Sion. Nah, jadi ada 3 tanda komunitas yang indah. Yang pertama itu rukun, yang kedua itu menyegarkan, menyenangkan, bagaikan parfum yang wangi dan mempersatukan. Karena yang wangi-wangi bikin kita mau mendekat, ya kan? Kalau yang bau-bau bikin kita mau menjauh. Dan yang ketiga, komunitas yang indah itu pasti kesegaran dan berkatnya itu mengalir. Gak pernah untuk diri sendiri saja. Nah guys, bagaimana sih kita mau menciptakan suasana yang rukun, menyegarkan, dan menjadi berkat? Mari kita memperhatikan Roma 12 ayat 9 sampai 10. Roma 12 ayat 9 dan 10 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, Roma memberikan kepada kita panduan praktis. Bagaimana sih kita mau membangun komunitas yang menyenangkan, menyegarkan, yang rukun itu? Yang pertama adalah kita mesti belajar untuk mengasihi dan mendahulukan sesama. Nah, mengasihi dan mendahulukan sesama ini bukan hal yang terjadi otomatis loh guys. Karena ya, baik pada zaman Paulus maupun zaman kita hari ini, orang-orang itu berlomba-lomba itu bukan untuk mendahulukan orang lain, tapi mendahulukan diri sendiri. Kita pengen menunjukkan diri kita sebagai orang yang hebat dan berhasil. Kalau ada yang enak-enak, pasti kita mau cari untuk diri sendiri dulu. Kok pernah nih, zaman sebelum pandemi ya, ke pesta nikah, makannya prasmanan kan? Nah, waktu makan prasmanan, selesai MC-nya membuka acara lalu dipersilakan kita boleh makan. Wah, biasanya kita udah ancang-ancang tuh. Koko juga waktu itu ya, udah lihat intip kan menunya apa aja. Wah, ini bagian favoritnya mesti cepet-cepetan nih. Siapa cepetnya dapat. Misalnya kalau ayam, Koko sudah mau kejar yang dada ya. Kalau rendang mesti pilih bagian yang besar ya kan. Nah, begitu Koko pernah punya satu pengalaman, begitu MC-nya bilang dipersilakan tamu undangan untuk boleh menikmati hidangan. Wah, Koko langsung cepet-cepetan, apalagi merasa sudah ngasih angpau gitu ya. Nah, kemudian waktu itu Koko ambil ada menu waktu itu rendang. Wah, sungguhan. Koko otomatis kalau milih menu favorit pasti milih dong menu yang bagian yang paling gede. Dan Koko berhasil nyedok yang paling gede. Rasanya itu puas gitu ya. Kalau bisa dapat pertama ukuran paling gede lagi. Nah, waktu makan, istimewanya begini. Biasanya gigitannya tuh nikmat. Tapi waktu Koko gigit, pedes banget, nggak enak sama sekali. Kenapa? Karena Koko keliru ngambil. Yang Koko pikir besar itu rendang, ternyata itu adalah lengkuasnya, jahenya, pedes. Aduh, sesek hati ini ya. Tapi itulah kita ya. Kalau kita semua yang enak-enak, kita pasti pengen yang pertama. Kita pengen nunjukin diri. Jadi kalau untuk kita mau mengasihi dan mendahulukan orang lain, wah itu bukan hal yang kita bisa lakukan dengan mudah ya. Kita perlu dengan sengaja melatih diri. Kita ini orangnya itu demi mendapat pengakuan orang lain, kita mau buktikan diri. Aku ini bisa gini loh. Kita tuh mentalnya tuh gak mau rugi. Kita tuh gak mau ngalah. Nah tapi guys, perilaku yang kayak begini itu malah akan menimbulkan perselisihan, pertengkaran. Karena kita akan terus bersaing kan. Mau jadi lebih baik dari orang lain kan. Yang kita pentingkan itu diri sendiri. Yang penting aku gak ngurus orang lain. Pokoknya aku udah dapat rendangku, ayamku. Aku yang paling bagus nilainya. Ya terserah yang lain. Tapi firman Tuhan berkata guys, bahwa kita ini orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita ini adalah tubuh Kristus. Nah, Paulus bilang komunitas ini, komunitas orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, itulah yang disebut gereja. Gereja adalah tubuh Kristus. Kalau yang satu susah, yang lain juga ikut susah. Yang satu senang, yang lain ikut senang. Itu namanya satu tubuh. Guys, ada cerita tentang satu anggota tubuh ya, lengkap tubuh. Satu kali anggota tubuh lainnya itu lagi ada rapat nih. Mereka lagi komplain tentang satu anggota tubuh, yaitu mulut. Kenapa? Karena mulut itu kata mereka ya, kata si mata, kata si tangan, kata si yang lain-lain itu, wah enak banget ya mulut itu ya, tinggal masukin makanan terus masuk ke perut. Wah, mulut sama perut ini bagian paling enak wes. Satunya ngunyah, satunya kenyang. Sementara kita yang kerja keras, kita nggak nikmati enaknya nih. Wah, karena mereka mulai iri, lalu mereka mulai sekongkol. Gimana kalau kita
Kita ini yuk sepakat yuk. Kita nggak mau lagi ngasih yang enak-enak cuma ke mereka. Kita mogok kerja. Wah, lalu mereka protes sama si mulut sama si perut ya. Nah, si mulut sama si perut itu bilang, loh kan memang bagian kami begitu. Mulut ya aku bisa makan, aku bisa bicara. Perut yang memang mencerna makanan kan. Tapi yang lain nggak mau tahu. Akhirnya tangan mogok kerja. Dia nggak mau nyedok makanan. Kemudian akhirnya mulut nggak dapat asupan makanan kan. Kaki juga nggak mau gerak menuju meja makan. Mata juga nggak mau buka. Jadi mau makan itu gimana gitu ya. Akhirnya karena semuanya mogok kerja, mereka kan pikirnya yang susah biar tahu rasa tuh si mulut dan si perut. Tahukah beberapa hari kemudian setelah karena nggak makan terus ya. Wah, badan mulai menggigil tuh. Tangan mulai gemetaran itu. Kaki mulai nggak bisa berdiri tegak tuh. Mau nggak mau harus duduk. Badan mulai kepanasan. Mata mulai kunang-kunang. Bibirnya juga mulai gemetaran, udah mulai pucat tuh. Kenapa ya? Karena nggak ada energi yang masuk ke dalam tubuh. Mereka pikir mereka mau menghukum si mulut dan si perut yang hidupnya enak. Tapi yang kena imbasnya adalah seluruh bagian tubuh. Mereka nggak sadar bahwa apa yang diolah oleh mulut dan perut itu energinya ke seluruh tubuh. Guys, itulah maknanya bahwa kita ini adalah satu anggota tubuh. Ketika yang satu susah, sebenarnya yang susah bukan cuma mereka, tapi kita juga. Ketika yang satu senang, kita pun mendapat berkat. Guys, tapi perhatikan, alasan kita mendahulukan orang lain, itu sebenarnya bukan supaya kitanya dapat enaknya. Kita baikin orang lain, supaya kita dapat enaknya, dia baikin kita juga. Ingat, alasan kita mendahulukan orang lain adalah karena Yesus sudah meneladankannya pada kita. Yesus mendahulukan kita daripada dirinya sendiri. Yesus yang benar, yang memilih mati demi kita yang bersalah. Dia menderita agar kita yang mendapat keselamatan. Yesus memberikan teladan dan dia mengajar kita untuk mengasihi orang lain. Karena dia juga telah terlebih dahulu memberikan kepada kita kasih itu. Maka kamu disebut anak-anak Tuhan. Anak-anak yang sudah menerima kasih Yesus. Kita mendahulukan orang lain. Karena hati kita sudah penuh dengan kasih Yesus. Kita berhenti untuk menjadi orang yang egois. Dengan demikian teman-teman, kita akan menjadi orang yang menyenangkan. Orang lain akan senang pada kita. Dan semakin menyenangkan, ingat, semakin menyegarkan, semakin mempersatukan, itulah komunitas yang indah. Nah yang kedua, teman-teman, kalau yang pertama tadi, komunitas yang indah itu dibentuk dari kamu-kamu, pokok kita semua yang saling mengasihi dan saling mendahulukan. Yang kedua adalah komunitas yang indah itu dibentuk oleh kita yang suka mengasihi dan berani mengkoreksi sesama. Galatia pasal 6 ayat 1-2 berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, orang yang rohani, teman-teman, itu bukan orang yang lebih suci dari yang lain. Bukan orang yang kayaknya lebih rajin ibadahnya. Bukan soal itu. Melainkan orang rohani adalah orang yang mau mengikuti keinginan Roh Kudus. Nah, jadi apakah kamu adalah orang yang rohani? Ya, kamu orang yang rohani. Bukan karena kamu lebih suci dari yang lain. Tapi kalau kamu mau taat kepada Roh Kudus, kamulah orang yang rohani itu. Nah, teman-teman, guys, apa yang Tuhan mau dari kita? Yang Tuhan mau dalam hubungan kita dengan sesama adalah kita itu saling membangun. Nah, membangun sebagai orang yang rohani, sebagai orang yang mau mengikuti kehendak Tuhan itu ada dua cara. Yang pertama adalah kita mesti berani memimpin orang yang salah ke jalan yang benar dengan sabar. Orang yang salah itu maksudnya di Galatia yang kita baca tadi itu berarti orang yang sudah berulang kali salah sampai itu jadi pola. Jadi bukan orang salah dikit langsung dikritik ya. Salah itu, nggak boleh begini. Bukan ya. Tapi orang yang melakukan kesalahan itu sudah berulang-ulang. Jatuh dalam dosa yang sama. Kita mesti berani ngomong. Nah, memimpin ke dalam jalan yang benar. Nah, ini kata yang digunakan waktu itu ya. Di zaman Alkitab itu sering digunakan untuk tentang proses menyembuhkan atau memulihkan orang yang ngalamin dislokasi tulang. Tulangnya tuh lepas, copot dari engselnya. Misalnya nih, pergelangannya nih, tulangnya copot, engselnya lepas. Itu kan sakit banget ya. Nah, tulang yang sakit, yang lepas itu sakit luar biasa itu karena dia nggak berada di posisi yang semestinya. Jadi, untuk memulihkan sakit ini,
tulang itu kan harus diletakkan kembali, dibawa kembali ke posisi awalnya. Yang waktu cetak gitu kerak, wah itu sakit luar biasa. Tapi itu sakit yang memulihkan dan itu perlu. Nah Koko juga pernah ngalamin itu ya, betul-betul terkilir begitu ya, dan itu harus diputar balik, kerak, gila, sakit bener. Tapi sakit yang benar itu perlu. Daripada ya sakit yang bisa ditahan tapi dikit-dikit, aduh kegeser, sakit teriak nggak bisa beraktivitas. Alkitab ngasih tahu, kalau ada orang yang salah, kita mesti membawa dia kembali ke jalan yang benar karena kita peduli, kita mengasihi tadi itu. Nah memang ada resikonya karena waktu kita mengkoreksi kesalahan orang bisa sakit hati, ya bisa marah, kita bisa dapat resiko orang gak seneng sama kita. Tapi karena kasih kita tidak akan membiarkan orang yang kita kasihi untuk begitu saja. Dan ingat kalau dalam komunitas hidup bersama ini bukan tentang aku dan kamu, tapi ini tentang kita. Sehingga koreksi justru adalah tanda kita mengikuti kehendak Tuhan karena Tuhan menginginkan kebangunan, pemulihan. Kita berarti harus menghadapi loh, sekalipun waktu kita ngomong sama orang ya, itu menyakitkan. Tapi demi perubahan hati dan hidup saudara kita harus berani menyampaikan apa yang benar, tapi dengan lemah lembutan ya. Bukan dengan emosi meletup-letup. Kamu ini gini, kamu ini gini ya. Memang kok dari dulu gak berubah, gak usah kok begitu. Jangan ungkit-ungkit yang lalu. Sampaikan dengan lembut, tunjukkan apa salahnya, jangan serang pribadinya. Gak usah ungkit-ungkit, memang kamu dari dulu. Jangan. Salahnya apa, itu yang disampaikan. Bila perlu kita mestinya mulai dengan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai ngomong. Nah ya, kalau kita mengasihi dan mengkoreksi sesama, yang pertama kita lakukan adalah tadi, kita berani untuk menyampaikan, mengkoreksi dia, membawa dia ke jalan yang benar. Nah, yang kedua, mengasihi dan mengkoreksi sesama juga harus dibarengi dengan kerelaan untuk mau menanggung bebannya. Galatia bilang ya, jadi kalau contoh nih ya, kalau ada teman kita dia bawa beban 50 kilo, wah, lalu dia nggak mampu ngangkat. Kita datang, kita mau nolong dia. Caranya gimana? Kita bantu angkat bebannya. Kalau beban 50 kilo diangkat berdua, berarti masing-masing ketiban berapa kilo? 25 kilo. Dia lebih ringan 25 kilo, tapi kita mendapat beban berat 25 kilo. Kalau diangkat 5 orang, masing-masing akan angkat 10 kilo saja. Guys, kita nggak mungkin menolong teman kita tanpa kita juga ikut menanggung beban yang dia hadapi. Nah, jadi bebannya itu akan jatuh kepada kita. Inilah yang disebut sebagai pengorbanan. Tapi guys, kalau kamu tahu betul bahwa kamu yang berbeban dan ada orang yang mau nanggung beban, kamu akan merasa bersyukur. Tahukah, waktu kamu juga menanggung beban orang yang kamu kasihi, dia juga mengalami rasa syukur yang sama. Wow, bayangkan ya, seandainya tempat kita ada itu seperti ini, makanya kamu seneng banget kan kalau ketemu teman-teman orang-orang yang apa adanya, yang mengasihi kamu, yang kamu juga kasihi, yang berani mengkoreksi kamu, bukan cuma manis di depan tapi ngomongin di belakang, ya kan? Itu justru komunitas yang bagus, yang sehat. Guys, komunitas yang hidup, yang menumbuhkan, yang menghargai, itu adalah seperti sebuah kaleng Coca-Cola. Nah, cerita ya, sebuah kaleng Coca-Cola dibawa dari pabrik produksi, lalu dibawa ke 3 tempat. Tempat yang pertama itu di minimarket. Kamu pernah beli minuman soda Coca-Cola di minimarket berapaan? 2.000 sampai 3.000-an lah ya, satu kaleng ya. Nah, harganya standar gitu ya. Tapi kalau kamu misalnya ke bandara, terus kamu mau beli sekaleng soda Coca-Cola, berapa harganya? Wah, mahal banget guys. Itu bisa sampai ada yang 30.000 loh. Kamu bilang, wih mahalnya, di minimarket cuma 3.000, di bandara kok bisa 10 kali lipat. Tapi toh ada yang beli. Nah, tapi kalau kaleng Coca-Cola itu dibawa sampai ke hotel bintang 5. Kalau kamu masuk hotel kelas atas, lalu kamu pesan minumannya, jangan kaget ya. Kalau di buku menunya itu, satu kaleng Coca-Cola itu harganya bisa 100 ribuan, bahkan lebih. Wah, lebih gila lagi ya, berapa puluh kali lipat itu. Dan bahkan kalau kamu misalnya ke barnya ya, minum satu kaleng Coca-Cola itu kamu malah dikasih satu gelas, banyak es batunya, Coca-Colanya satu kaleng cuma dituang berapa bagian doang, dan itu harganya 100 ribu. Gila, mahal banget. Produksinya sama dari pabrik yang sama, tapi perlakuan lingkungan berbeda loh, menentukan harganya tergantung di lingkungan mana dia berada. Guys, komunitas yang baik adalah seperti komunitas yang memperlakukan kaleng Coca-Cola tadi dengan harga yang tinggi.
Komunitas yang baik adalah komunitas yang membawa kita merasakan kesegaran dan berkat dari Tuhan. Ibarat kaleng Coca-Cola dibawa ke komunitas yang menghargai dia. Wah, dia akan menjadi bernilai sekali. Lewat kasih, melayani, dan berani mengkoreksi, kita sama-sama menjadi orang-orang yang menciptakan komunitas yang menyenangkan. Komunitas yang mengasihi, yang mendahulukan orang lain, bukan ego kita, dan yang berani mengkoreksi. Tapi pada saat yang sama, kita juga berani untuk membela, menanggung beban orang lain, berkorban bagi orang lain. Wow, it's a beautiful community. Dan kita hanya bisa lakukan ini kalau kita sudah menerima kasih Yesus. Sebab tanpa kasih Yesus, di dunia ini kita pasti mencari pengakuan orang. Tapi kalau kita sudah menerima kasih Yesus, hatimu sudah penuh, maka kamu bisa belajar juga untuk mengasihi orang-orang di sekitarmu. Amin. Mari kita berdoa, guys. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan juga untuk komunitas yang Tuhan beri buat kami di gereja. Dan kami bisa bawa gaya hidup yang mengasihi Yesus, yang mengasihi sesama, mendahulukan mereka, berani mengkoreksi, dan berani untuk juga berkorban bagi mereka. Oh, ini sangat indah. Dan biarlah bukan cuma di gereja Tuhan kami hidupi ini, tapi juga dimanapun kami ada. Di rumah, di sekolah, dimanapun kami bergaul. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Untuk ayat hafalan kita hari ini, mari kita menghafalkan dari Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dan guys, untuk hari ini pertanyaan refleksi untuk kamu renungkan adalah, kalau kamu bisa memberi nilai 1 sampai 10 untuk komunitasmu di rumah, kamu mau kasih nilai berapa? Di sekolah, kamu kasih nilai berapa? Di gereja, kamu kasih nilai berapa? 1 sampai 10. Mengapa kamu memberi angka begitu? Nah, yang kedua guys, kalau kamu merindukan komunitas yang indah, jangan mulai dengan menuntut orang lain. Mulailah dengan menjadi orang yang mengasihi, mendahulukan sesama, berani mengkoreksi, dan berani berkorban untuk mereka. Bagaimana caramu untuk mendahulukan dan berani mengkoreksi teman di komunitasmu? Mari kita juga memberikan persembahan kita hari ini sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Bisa berikan secara online, kamu bisa transfer lewat digital wallet, ataupun kamu mau berikan secara fisik ya. God bless you guys. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Guys, kamu suka nggak punya teman-teman dan komunitas yang asik? Tentu dong ya, komunitas yang indah itu dimulai dari kita sendiri. Yes, mulai dari aku dan kamu. Kalau kita menerima kasih Yesus,
kita bisa belajar seperti dia yang suka mendahulukan sesamanya. Betul banget, bukan yang membesarkan kesalahan, melainkan yang mengutamakan kasih, koreksi, dan mengampuni. Yuk, kita bangun persekutuan di gereja dan dimanapun kita berada. Sampai di sini ibadah kita hari ini. See you next week lagi guys dalam ibadah Elon Kids versi Online. Bye!